saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha dan berjuang terus selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus meningkatkan supaya kita bisa betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 69 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Kalau kita mentaati Allah dan Rasulnya, berusaha semaksimalnya, dan di antara manusia ini di akhir zaman ini tidak ada yang 100% mentaati Allah dan Rasulnya. Ini banyak kekurangan. Di antara kita banyak masih kekurangan. Kadang-kadang ada yang menghina sunnah Nabi, seperti misalnya jenggot. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai jenggot. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pakai jenggot. Ini sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada orang-orang yang membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kadang-kadang orang yang cerdas, orang yang pintar, ilmunya, hafalannya banyak, tapi tersesat. Karena apa? Karena membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang pintar, kalau dia tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia masih bisa menjadi orang yang lebih bodoh dari orang yang bodoh. Dan orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu, kurang ilmunya, tapi dia berusaha terus mentaati Allah dan Rasulnya sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia orang yang cerdas. Dia orang yang cerdas. Jadi orang cerdas ini, orang pandai ini, kata Rasulullah, orang yang mempersiapkan dirinya, orang yang ingat mati dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematiannya. Ini orang yang pandai. Kata Nabi SAW, orang yang pandai adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Orang yang ingat mati dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematiannya. Ini orang yang pandai. Orang yang pandai tidak berani berbuat keji, tidak berani berbuat kemungkaran, tidak berani menyelisihi ajaran Nabi SAW, tidak berani berbuat perbuatan-perbuatan yang haram, tidak berani berkata perkataan-perkataan yang menyelisihi ajaran Nabi SAW. Itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas selalu berhati-hati, selalu berusaha taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang cerdas. Walaupun dia ilmunya kurang, tapi dia betul-betul ingat dengan kematian dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian dengan bukti-bukti. Bukti-bukti tersebut adalah dia tidak berani menyelisihi ajaran Nabi. Dia berusaha mentaati aturan Allah. Dia tidak berani berbuat perbuatan yang keji, perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti. Bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi SAW, "Man rahiba an sunnati falaysa minni."
Barang siapa yang benci, tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya kita hati-hati. Kita lihat Kiai Haji Hasyim Asy'ari pakai jenggot. Jangan sampai ada ulama-ulama baru yang menghina jenggot, yang menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita berusaha mentaati Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, betul-betul menjaga supaya kita ini jangan sampai tersesat. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang sombong, orang-orang yang keminter, sok pandai, sok pinter. Ini orang-orang yang menyelisihi ajaran Nabi. Sebenarnya orang sombong itu yang bagaimana? Kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sombong itu orang yang menolak kebenaran. Dia tahu kebenaran, ini benar, ini ajaran Nabi, tidak mau mengerjakan, menyelisihi ajaran Nabi. Ini orang sombong, dan orang sombong ini musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, tempatnya di neraka. Orang sombong, tahu kebenaran tapi tidak mau mengerjakan, tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan. Dia merasa lebih benar daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sombong. Banyak di akhir zaman ini, banyak sekali. Ngeri kita hidup ini di akhir zaman, banyak sekali. Dan ini tempatnya di neraka. Walaupun dia kelihatannya orang pandai, walaupun kelihatannya orang pintar, dia orang bodoh, bahkan lebih bodoh daripada orang-orang yang kurang ilmunya. Orang yang kurang ilmunya, kalau dia mengamalkan ilmunya, mengikuti ajaran Nabi SAW, itu orang yang cerdas, itu orang yang pandai. Jadi jangan sampai kita ini menyesal di akhirat nanti. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup. Yang namanya kehidupan di akhir zaman ini, umat Islam ini masih banyak kekurangan. Jangan kita merasa benar sendiri. Kita harus berusaha mengikuti Rasulullah, karena semua masih ada kekurangannya. Semua masih ada kekurangannya. Kita harus berusaha terus, meningkatkan terus. Apalagi yang namanya manusia ini tidak luput dari kesalahan. Kita harus berusaha terus, memperbaiki terus, bertobat kepada Allah terus. Dan kita tidak boleh sombong. Sombong ini merasa dirinya benar, menolak kebenaran, menolak ajaran Nabi SAW. Ini banyak. Jadi misalnya contoh, orang sholat duhur 4 rakaat, kita tambahi, wah saya mau sholat 5 rakaat saja, saya mau sholat duhur 6 rakaat. Ini kebaikan kalau tidak sesuai dengan Rasulullah SAW tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu kebaikan, tidak bisa. Karena ini ada contohnya, ini wahyu dari Allah. Rasulullah SAW ini sebaik-baik manusia. Jadi harus berusaha mengikuti Rasulullah, berusaha semaksimalnya supaya jangan sampai amal kita ditolak. Jangan sampai amal kita menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun amal itu nampaknya kebaikan. Misalnya seperti sholat subuh 2 rakaat, kita kerjakan 3 rakaat, tidak apa-apa, ini kebaikan. Ini kebaikan kok. Tidak bisa, tidak boleh seperti ini. Ini contoh supaya kita berpikir kebenaran itu harus berusaha semaksimalnya mengikuti Rasulullah SAW, supaya kita jangan sampai menyelisihi ajaran Nabi. Jatuhnya apa? Kesombongan. Sombong, merasa dirinya lebih baik daripada Rasulullah SAW. Walaupun ibadahnya sebanyak apa, walaupun ilmunya sebesar apa. Orang-orang Syiah itu ilmunya banyak, ilmunya tinggi, tapi kalau dia sudah menyelisihi ajaran Nabi, dia rugi, tersesat, dan tempatnya di neraka, termasuk kesombongan. Ini jangan sampai kita ini tertipu dengan ajaran-ajaran yang sesat. Di zaman sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran yang menyelisih ajaran Nabi, dan mereka kadang mencaci,
menghina ajaran yang asli, menghina ajaran yang sunnah, menghina sunnah Nabi SAW, menghina jenggot, sunnahnya Rasul SAW. Ini jangan sampai kita ikuti. Jangan sampai kita ikuti, jangan sampai kita tertipu dengan ulama-ulama yang menyelisihi ajaran Nabi, merasa dirinya sok pandai ya ini, ya seperti ini. Ini supaya kita waspada. Jangan sampai kita tertipu dengan ilmunya. Kita harus berusaha mengikuti Rasulullah SAW sesuai tuntunan Nabi SAW. Walaupun belum bisa 100%, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Yang penting kita berusaha terus. Mana kebenaran, mana kebaikan, mana yang sesuai Nabi, mana yang sesuai tuntunan Rasul SAW. Kita cari, kita kejar, kita pelajari. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina